Tujuan Portugis. Kehadiran Portugis membawa pengaruh besar terhadap Nusantara, yaitu dalam bentuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen. Hal tersebut memicu perlawanan kerajaan-kerajaan Islam. A. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Ancaman praktik monopoli serta ambisi Portugis memperluas pengaruh di Jawa berbincang serangan primitif Kesultanan Demak ke Malaka pada 1513 dan 1521, serta ke Sunda Kelapa pada 1526 dan 1527. Serangan ke Malaka gagal, tetapi serangan ke Sunda Kelapa berhasil mencegah ekspansi Portugis. Portugis pun kemudian lebih banyak beroperasi di Maluku. Karena monopoli perdagangan pula, rakyat Ternate memerangi Portugis. Kebijakan monopoli disertai sikap arogan dan semena-mena mengusik harkat dan martabat Kesultanan Ternate. B. Penyebaran agama Kristen. Mengingat agama Islam telah mengakar di Ternate dan Demak, kedatangan Portugis yang membawa serta para misionaris menjadi salah satu faktor perlawanan. Pada masa itu, Demak telah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Demak bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa, termasuk ke wilayah kekuasaan Pajajaran Sunda yang bercorak Hindu. Cita-cita tersebut terancam terhambat oleh kehadiran Portugis yang memperkenalkan agama Kristen. Rajanya diasingkan karena menolak kemuan VOC dan kerajaan dipecah belah. B. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Intervensi terhadap masalah internal kerajaan bertujuan memuluskan monopoli perdagangan. VOC akan memperuji persoalan atau melakukan politik pecah belah dengan memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC. Campur tangan VOC juga tampak dalam proses pengangkatan penjabat-penjabat keraton ataupun penentuan kebijakan ekonomi politik kerajaan. Perlawanan karena intervensi semacam ini tampak pada perlawanan Kesultanan Palembang pada 1819 dan perlawanan Kesultanan Banjar pada 1859 sampai 1905. C. Ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Pada kebijakan pintu terbuka 1870, Belanda gencar melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya independen. Seperti Tapanuli, Kerajaan Batak dan Kalimantan bagian selatan Kesultanan Banjar. Ekspansi bertujuan memperluas lahan perkebunan serta memudahkan eksploitasi mineral. Berikutnya D. Arogansi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Perang terhadap Belanda juga dilancarkan karena arogansi serta kewenangan Belanda terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Kerap memperlakukan para bangsawan dan raja pribumi sebagai bawahan, adat istiadat, kebiasaan, aturan, serta privilege mereka tidak dihormati. Selanjutnya ada E. Adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Penduduk Indonesia digolong-golongkan atas dasar ras, dari yang paling tinggi status sosial atau kedudukannya orang Eropa, sampai yang paling rendah yang kita sebut pribumi. 1. Golongan Eropa, Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, dan Prancis. 2. Orang-orang Indo, turunan pribumi dan Eropa. 3. Orang-orang keturunan timur asing, Tiongkok. 4. Orang-orang pribumi, Indonesia. Golongan timur asing, Tionghoa, India, dan Arab. Dan golongan pribumi. Golongan Eropa diistimewakan di seluruh bidang. Dalam bidang pendidikan, mereka ditempatkan di sekolah khusus. Mereka juga mendapat banyak kemudahan dalam perekonomian. Golongan timur asing diberikan keleluasaan untuk bergerak di bidang perdagangan. Golongan pribumi masih dibedakan lagi berdasarkan aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi. Mereka adalah raja atau sultan dan keturunannya, para pejabat kerajaan, serta pejabat pribumi dalam pemerintahan kolonial. Di bawah ini mereka adalah wong cilik atau rakyat biasa. Rakyat biasa adalah golongan yang paling menderita karena mereka dibebankan banyak kewajiban termasuk pajak. Para kuli juga termasuk dalam golongan ini. Selanjutnya ada F. Penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, serta politik etis.
rakyat Indonesia merasakan dampak negatif dari berbagai sikap dan kebijakan Belanda yang sewenang-wenang, serta tidak berkeprimanusiaan, monopoli perdagangan, pajak, tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis, karena tidak tahan rakyat melakukan perlawanan.